Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat kaligrafi? Semoga sehat selalu dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan-urusannya. Baiklah sahabat, video kali ini akan menerangkan tentang hukum memajang tulisan kaligrafi Arab menurut ulama 4 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Hukum memajang tulisan kaligrafi atau ayat-ayat Allah kami rasa perlu untuk dibahas, karena belum tentu semua orang yang memajang ayat-ayat Allah dalam bentuk kaligrafi tahu hukumnya. Pembahasan tentang hukum memajang kaligrafi terdapat dua versi, mulai dari yang membolehkan sampai yang melarang keras. Hukum memajang kaligrafi menurut ulama 4 mazhab. Berdasarkan literatur yang kami baca, ulama 4 mazhab menghukumi makruh memajang kaligrafi atau ayat-ayat Allah karena beberapa alasan. Adapun alasan dari ulama fikih 4 mazhab menghukumi makruh bagi mereka yang memajang, memahat, menggambar dan melukis dengan alasan sebagai berikut. 1. Para ulama menghukumi makruh bagi mereka yang memajang kaligrafi di atas tembok karena dikhawatirkan terjadi penistaan terhadap ayat Al-Quran yang dipajang. Adapun bentuk penistaan itu seperti saat kaligrafi tersebut jatuh dan terinjak-injak, kejatuhan kotoran hewan atau tersentuh oleh wanita yang sedang haid. 2. Membuat kaligrafi di atas genteng ulama 4 mazhab menghukumi sangat makruh, karena atap sangat berpotensi untuk diinjak-injak. 3. Memajang kaligrafi di depan masjid juga dihukumi makruh karena berpotensi mengganggu kehusukan orang saat sedang melaksanakan sholat. 4. Ulama 4 mazhab mengharamkan saat proses pembuatan kaligrafi dibuat dengan bahan yang najis, seperti tinta dengan darah maupun kuasnya menggunakan bulu babi. Selanjutnya hukum memajang kaligrafi menurut kalangan salafi. Para kalangan ulama salaf, atau kelompok Islam yang bermanhaj salaf dalam pengambilan hukum biasanya mereka memiliki pendapat sendiri dan tidak mengikuti dari pendapat ulama dari 4 mazhab. Adapun pendapat mereka telah kami ringkas di bawah ini. 1. Memajang kaligrafi menurut ulama salaf hukumnya adalah bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan generasinya. 2. Memajang kaligrafi bertuliskan Allah menjadikan orang membacanya secara berulang-ulang, sehingga mereka menghukumi haram karena menyerupai kaum sufi. 3. Memajang Al-Quran adalah perbuatan pelecehan, karena Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi bukan untuk dipajang. 4. Menghiasi masjid dengan kaligrafi menurut mereka adalah perbuatan bermegah-megahan karena menghambur-hamburkan uang dengan sia-sia. 5. Memajang kaligrafi di dinding rumah yang isinya hadis Nabi atau doa hukumnya tidak dilarang tapi tidak dianjurkan, karena doa sebaiknya dibaca bukan dipajang. Baiklah berikut hukum dari memajang kaligrafi menurut berbagai ulama yang sudah kami jelaskan secara ringkas. Secara umum mereka tidak ada yang menghukumi memajang kaligrafi yang berisi ayat-ayat Al-Quran adalah halal, melainkan makruh. Namun berdasarkan berbagai pendapat yang kami ketahui, memajang tulisan kaligrafi dibolehkan selama tidak untuk hal keburukan. Contoh, di atas dijelaskan memajang ayat-ayat Allah di dinding dikhawatirkan terjatuh kemudian terinjak, sehingga dihukumi makruh. Maka dari itu sebisa mungkin kita harus bisa memastikan saat tulisan kaligrafi Al-Quran tersebut dipajang tidak sampai terjatuh bahkan terinjak-injak. Bahkan ada yang berpendapat, memajang kaligrafi merupakan salah satu cara untuk berdakwah sesuai dengan perintah Nabi, di mana kita diharuskan untuk menyampaikan ayat Allah walaupun hanya satu ayat. Ada contoh lain yang lebih jelas kalau memajang kaligrafi diperbolehkan. Kita lihat saja kaligrafi yang dituliskan pada kain besar yang menutupi Ka'bah di Arab Saudi. Saat ini Ka'bah yang menjadi pusat untuk beribadah umat muslim seluruh dunia, pada bagian luarnya tertutup kain dan terdapat kaligrafi atau ayat Allah di atasnya. Selanjutnya kita juga tahu dalam sebuah ayat yang artinya, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sehingga ketika kita memajang tulisan kaligrafi dengan tujuan untuk keindahan kami rasa tidak menjadi masalah selama tidak berlebihan. Kami rasa contoh tersebut sudah cukup untuk dijadikan landasan kita untuk memajang tulisan kaligrafi di rumah atau masjid. Namun walaupun demikian pendapat dari ulama terdahulu harus selalu kita pegang dan tetap untuk dijadikan pedoman. Karena bagi kami daripada kita memajang tulisan atau foto yang tidak jelas lebih baik kita memajang kaligrafi. Baiklah mungkin cukup segini dulu pembahasan kali ini.
Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf.